Salam para pemirsa di seluruh tanah air yang kami kasihi dan kami cintai, yang mana pada saat ini kebetulan pada hari ini di mana hadir narasumber kita Bapak Yusak Hutapea. Dan sebelum kita memulai acara di penuntunan pelajaran Sekolah Sahabat, kami akan memperkenalkan narasumber kita dan saat ini yang sudah hadir di studio. Selamat datang Pak Hutapea. Terima kasih atas undangannya bisa bersama-sama kita pada saat ini untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat. Baik para pemirsa, sebelum kita memulai acara penontonan Sekolah Sahabat ini, sebaiknya kita akan mendengarkan satu bacaan di dalam ayat hafalan kita yang terdapat di dalam Yefanya 2 ayat 11. Tuhan akan mendahsyatkan mereka, sebab Ia akan melenyapkan para Allah di bumi, dan kepadanya akan sujud menyembah setiap bangsa daerah pesisir, masing-masing dari tempatnya. Yefanya 2 ayat 11. Baik para pemirsa, kita akan memulai pelajaran ini. Dan sebelumnya kita memulai, ada satu yang dikatakan pelajaran ini adalah Hari Tuhan. Mungkin saudara belum memahami sangat apakah Hari Tuhan itu, dan kita belum sepenuhnya para pemirsa di tanah air bagaimana tentang Hari Tuhan itu dan mengapa ada Hari Tuhan. Baik, pada saat ini kita akan kembali pelajaran, kita akan mendengarkan akan penjelasan bagaimana Hari Tuhan. Baik, Pendeta Hutapea, mungkin para pemirsa di tanah air akan mendengarkan bagaimana tentang Hari Tuhan itu sesungguhnya. Baik, terima kasih Pak Sibarani. Dalam hal ini, para pemirsa sekalian, saya mau jelaskan sedikit Hari Tuhan. Sepertinya Hari Tuhan ini ada satu hari yang istimewa tentunya Pak Sibarani. Dan Hari Tuhan itu sebenarnya semua hari itu milik Tuhan. Tetapi ada satu tendensi dalam penyebutan Hari Tuhan dalam hal ini adalah berakhirnya satu sejarah. Dan ini Hari Tuhan yang dimaksud di sini adalah juga merupakan hari kiamat, hari-hari terakhir. Tetapi sebelumnya kalau kita lihat pada pelajaran Sekolah Sahabat kita ini dijelaskan bahwa nubuatan Yefanya ini adalah nubuatan untuk masa itu dan masa yang akan datang. Ada nubuatan secara kecil-kecilan dan nubuatan berikutnya. Tapi sebelumnya saya harus jelaskan dulu siapa Yefanya ini. Yefanya ini hidup pada zaman antara Yesayas dan Yeremia. Pada waktu itu Yosia yang menjadi raja, kurang lebih ini tahun 621 sebelum Masehi, kurang lebih 20 tahun sebelum pembuangan ke Babilonia. Jadi ini menjadi satu pelajaran yang unik. Mengapa? Karena dalam hal ini Yefanya ini adalah mempunyai background keturunan raja. Dia adalah keturunan dari Raja Hizkia. Jadi sama-sama mereka keturunan raja. Yang unik di sini, lihat Pak Sibarani, adalah seorang keturunan raja akhirnya dipanggil Tuhan. Ini yang istimewa, saya rasa, bahwa pada akhir zaman ini juga ada orang pembesar juga digunakan Tuhan dalam pekerjaan ini, termasuk seperti Yefanya ini. Dan dari tulisannya kita melihat Yefanya ini tidak ada rasa takut karena dia adalah background seorang raja. Tentunya dia memiliki perspektif, memiliki pola pikir yang educated, dan juga dia memberikan
pengarahan kepada bangsa itu dengan clear atau dengan jelas. Jadi dia memberikan hari ini, dalam hari Tuhan, dalam konteks ini yang dia ajarkan kepada bangsa Israel adalah bagaimana bangsa itu nantinya menghadapi Tuhan. Jadi kalau saat kita bertemu dengan Tuhan, ada dua sisi yang selalu ada. Ada umat yang bersedia, ada yang tidak bersedia. Orang yang bersedia adalah orang yang menurut kehendak Bapaknya, menurut kehendak Tuhan. Dan didapati bahwa bangsa Israel dalam konteks ini, mereka didapati tidak setia. Tentunya kenapa ini tidak setia? Saya coba melihat dari pelajaran sekolah sahabat kita ini beberapa hal, pasal-pasal di dalam hal ini. Kalau kita baca di dalam pasal 2 dikatakan, jangan kamu acuh tak acuh. Jadi bangsa Israel waktu itu acuh tak acuh. Jadi agama itu jadi formalitas, sesuatu yang menurut mereka kalau menguntungkan lakukan, kalau tidak menguntungkan jangan. Jadi mereka hanya membuat itu seperti hiburan. Dan ini relevansinya untuk sekarang ini juga terjadi hal yang seperti itu, Pak Sibarani. Jadi coba bayangkan Pak Sibarani, keadaan sekarang ini juga begitu. Ada orang datang ke gereja itu, saya pernah mendengarkan dari seseorang katakan, kenapa kamu ke gereja? Saya tanyakan seperti itu dan dikatakan, nanti kalau supaya mati saya ada yang kuburkan. Jadi mereka hanya supaya ada yang kubur kalau mati. Ada acara gereja mungkin. Jadi apa yang perlu dengan gereja, apa yang perlu dengan hidup pelayanan, apapun itu tidak pernah mempengaruhi hidupnya. Karena dia tidak mau diubahkan oleh firman. Kenapa? Karena dia merasa bahwa gereja itu adalah sama seperti bangsa Israel dalam konteks ini, Pak Sibarani. Mereka itu acuh tak acuh. Dan kalau saya lihat beberapa pelajaran sebelumnya yang kita sudah pelajari, pada waktu semakin dekat dengan pembuangan ke Babilonia, semakin banyak nabi. Ada bahkan 3 nabi sekaligus berjalan untuk menasihati bangsa itu. Itu nabi yang tertulis, banyak nabi-nabi kecil lagi yang tidak tertulis, dengan satu harapan supaya bangsa itu bertobat. Dan akhir zaman juga demikian, saudara. Pemirsa sekalian juga akan sadari bahwa akhir zaman akan banyak orang memberikan nasihat firman Tuhan. Dan mereka akan memberikan nasihat sekiranya mereka ini bertobat untuk meninggalkan jalan-jalannya yang jahat. Jadi ini salah satu konsep mungkin dari pelajaran ini mengenai saya sudah jelaskan kepada Pak Sibarani dan juga pemirsa, bahwa paling sedikit kita pahami Zefanya ini background kerajaan, keluarga kerajaan. Tentunya dia memberikan amaran, memberikan teguran itu dengan lantang. Tidak pernah merasa takut karena dia adalah keluarga kerajaan. Saudara dan saya juga, pemirsa sekalian, adalah keluarga Kristus sekarang ini. Keluarga Allah segala Allah. Dan kita pada akhir zaman ini, bila mana kita seperti Jefanya modern, tidak usah takut menyampaikan pekabaran itu. Karena Bapa kita di sorga adalah Raja yang mulia, yang seharusnya menyertai kita. Baik, ada sedikit di sini Pak Sibarani, saya lihat unik ini pelajaran. Dalam hal ini Jefanya memberikan satu amaran kepada bangsa itu. Dan kalau kita lihat pada pelajaran itu dikatakan hari Tuhan itu kegelapan. Ini aneh sebenarnya Pak Sibarani. Coba kok kita bayangkan, Tuhan mengatakan hari Tuhan itu gelap. Kok bisa jadi gelap? Seharusnya hari Tuhan adalah hari sukacita, hari kebahagiaan. Hari kita bertemu dengan Tuhan itu akan mengubahkan kita seharusnya. Tapi kenyataannya dalam pelajaran sekolah sahabat kita dijelaskan bahwa hari Tuhan itu adalah kegelapan. Kenapa bisa gelap? Ini saya bertanya dulu sekali ini sama Pak Sibarani. Kira-kira kenapa bisa gelap? Tentunya para pemirsa, kalau boleh kita pahami, hari Jefanya adalah hari kegelapan katanya. Ya, kenapa bisa gelap? Ini kan nubuatan kepada umat Tuhan. Tapi kenapa bisa menjadi? Jadi saya akan berikan jawaban. Mungkin Pak Sibarani bingung ya. Jadi bingung juga dalam hal ini. Ada banyak juga orang beranggapan kenapa bisa. Setelah saya coba pelajari saudara pemirsa sekalian dalam hal ini,
umat-umat Tuhan ini gagal menjadi saksi bagi Tuhan. Sehingga bila mana seorang yang gagal melakukan tugas, tidak heran bila mana Tuhannya datang, dia sangat ketakutan. Tentu pasti. Kalau saya melakukan tugas dengan tidak baik, coba saudara Pak Sibarani bayangkan kalau saya seorang pendeta sedang di diskotik. Pada waktu itu datang pimpinan saya ke diskotik itu, melihat inspeksi mendadak. Wah, itu hal yang sangat mengerikan mungkin bagi saya. Seorang Zefanya memberikan gambaran kepada Israel bahwa ini ada satu kepastian, bahwa hari Tuhan itu adalah sukacita seharusnya, tetapi khusus bagimu yang keras tengkuk, yang tidak mau bertobat, yang keras kepala, hari Tuhan itu adalah malapetaka, hari yang gelap gulita, karena itu adalah hari kebinasaan. Jadi ini mungkin yang menarik saya rasa dari pelajaran ini, Pak Sibarani, bagaimanakah seharusnya umat Tuhan bertemu dengan Kristus dengan sukacita. Dan ini mungkin juga tidak heran kalau kita baca relevansinya di dalam kitab Perjanjian Baru. Dikatakan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami menyembuhkan orang demi namamu? Tapi Yesus bilang, I never know about you. Saya tidak pernah mengenal engkau. Kenapa? Mereka ini mengaku umat Tuhan, tetapi sesungguhnya hari Tuhan itu menjadi kegelapan bagi mereka. Dan ini juga menjadi pelajaran penting saya rasa untuk kita renungkan ini. Jangan sampai akhir zaman, bila mana Yesus datang kedua kali, kita akan katakan, wahai gunung batu, timpalah kami. Padahal kita umat Tuhan. Dan ini kenapa bisa begitu? Ini mungkin menjadi pertanyaan. Kalau kita lihat sejarah bangsa Israel ini, segala lapisan sudah dikirim. Amos background gembala dikirim. Kemudian juga dikirim dari sekolah nabi-nabi seperti Yesaya, Yeremia dan yang lain-lain dari sekolah nabi-nabi. Dikirim juga Elia, dikirim Elisa, dikirim banyak yang dikirim mereka Tuhan kepada mereka. Dan sampai akhirnya mereka kirim Zefanya juga, seorang keturunan raja juga, dan didengar juga. Ini luar biasa saudara. Dan juga pemirsa sekalian, inilah alasan kenapa mereka jadi malapetaka bagi mereka kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu nubuatan secara ke depan. Tapi waktu itu adalah nubuatan secara kecil-kecilan, bahwa sesungguhnya bangsa Israel akan mengalami penawanan ke Babel. Dan itu terjadi pada tahun 597 sebelum Masehi. Jadi ini terjadi, mereka ditawan, dibawa ke sana. Dan kita lihat pada waktu mereka jadi hopeless di sana, rajanya ditawan, disarat seperti orang, dan orang-orang pintar waktu itu. Saudara bisa bayangkan, Pak Sibarani bisa bayangkan orang-orang pintar dibawa ke Babilonia. Jadi mereka dipimpin oleh orang bodoh. Jadi ini juga memberikan bangsa itu menjadi merosot. Dan kengerian lagi yang mendasar adalah, bagi bangsa Israel, Ka'bah adalah tempat kehadiran Allah. Tapi pada waktu itu juga Ka'bah dirubuhkan. Dan semua barang-barang dari Ka'bah itu ditawan. Barang-barang yang kudus itu ditawan, dibawa ke Babilonia. Jadi inilah satu kiamat menurut versi secara kecil-kecilan kepada bangsa Israel waktu itu. Dan ini akhir zaman juga akan terjadi. Saudara pemirsa juga sekalian, dan kita yang melihat dalam pelajaran ini, saya lihat penawaran itu akan terjadi. Kenapa? Karena bangsa itu keras tengkuk, tidak mau berubah, tidak ada kerendahan hati. Seseorang itu bisa diubahkan kalau dia rendah hati. Kalau tidak, dia akan sombong, Pak Sibarani. Dia akan selalu sombong dan juga akan katakan, enggak. Jadi inilah hal yang saya mau ingatkan bagi kita dalam pelajaran kita ini, bagaimana seharusnya bangsa itu merendahkan hati pada waktu ditegur.
malah mereka meninggalkan. Dan seperti saya katakan, kalau kita baca dalam Amos pasal yang kedua itu dijelaskan, mereka malah acuh tak acuh. Kalau acuh tak acuh dan mereka kurang peduli dengan apa? Dengan nasihat dari firman Tuhan. Ini luar biasa. Jadi ini satu hal yang luar biasa saya rasa dari mereka. Coba, saya senang ini kita sama-sama buka. Dalam hal ini, apa yang dikatakan? Memang ini berbicara banyak penghukuman ini, Pak Sibarani, kepada bangsa Israel. Kalau kita lihat, mari kita lihat sedikit dulu, baca Alkitab. Coba baca Jefanya pasal 2 yang pertama. Jefanya. Atau mungkin Pak Sibarani masih mencari, saya baca dulu. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa-bangsa, hai bangsa yang acuh tak acuh. Ayat yang kedua, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Allah yang menyala-nyala itu, sebelum datang atasmu hari murka Tuhan. Tapi ada satu pengharapan ini, Pak Sibarani. Coba baca ayat yang ketiga. Apa dikatakan? Ayat yang ketiga, walaupun Tuhan memberikan punishment, tapi dikasih pengharapan. Dalam Zefanya pasal 2 yang ketiga. Atau mungkin saya baca, dalam hal ini dikatakan, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung daripada murka Tuhan. Jadi menurut Pak Sibarani ini menarik. Kenapa dikatakan? Saya lihat dalam hal ini Pak Sibarani, carilah Tuhan, hai orang yang rendah hati. Kalau kita bisa mencari Tuhan itu harus rendah hati baru bisa mencari Tuhan. Kalau kita sombong nggak mungkin, karena kita merasa kita benar, kita merasa kudus. Dan carilah Tuhan dengan melakukan hukumnya. Carilah keadilan. Ada banyak manusia zaman sekarang ini juga tidak mau melakukan keadilan. Inilah yang sedang terjadi. Inilah apa yang dibahas dalam hal ini. Tapi juga saya lihat, Pak Sibarani, pelajaran kita ini juga didapati juga kota Yerusalem. Konsep ini sebenarnya kalau kita ingat Yerusalem, apa yang teringat dari Yerusalem? Apa yang kalau sekiranya hidup pada zaman itu, Pak Sibarani, apa kira-kira yang kita ingat kalau berbicara Yerusalem? Kota besar. Ada satu yang istimewa di Yerusalem. Ka'bah siapa? Raja Sulaiman. Ka'bah itu ibarat setiap peziarah datang untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Pada waktu itu didirikan Ka'bah, tentunya di Yerusalem itu hampir semua dilapisi, disalut dengan apa? Emas murni. Jadi ini satu menara yang begitu indah, satu kesaksian ke seluruh bangsa bahwa Allah Israel adalah Allah yang hidup dan Allah hadir di tempat itu. Jadi yang menarik di sini, di tengah-tengah Yerusalem itu, apa yang terjadi? Walaupun di situ ada Ka'bah, di situ kehadiran Allah, tapi mereka itu murtad. Ada satu pepatah orang Tiongkok katakan, sisi gelap dari ruangan adalah di bawah lilin. Dan pelajar sekolah kita disinggung ini, di bawah lilin. Memang di bawah lilin itu gelap. Gelap. Ya. Betul. Di sekitarnya itu terang. Sekitar lilin itu terang, tapi di bawahnya gelap. Dan inilah yang terjadi dengan bangsa Israel. Mereka dalam kegelapan, sebenarnya terang ilahi itu datang kepada mereka melalui nabi. Ada beberapa nabi, tapi kehidupan mereka tidak bisa diubahkan karena rohani mereka telah korupsi secara rohani. Jadi ini mungkin yang saya berikan sedikit mengenai pelajaran kita mengenai Jefanya ini. Bagaimana kira-kira Pak Sibarani?
Baik, para pemirsa, kita sudah mendengar bagaimana tanggapan-tanggapan dalam keadaan kegelap, kemudian banyak yang dilakukan kurang adanya kerendahan hati. Jadi sebagaimana dalam pelajaran ini pengertian hari Tuhan, kok bisa ada kegelapan tadi Pak ya? Iya. Kemudian bangsa itu kurangnya rendah hati. Iya. Dan ada satu hal yang sangat menarik juga, kita pemirsa, kita akan bertanya kepada hamba Tuhan Bapak Yusuf Hutabean. Pak, di tengah-tengah tadi ada kegelapan, di tengah-tengah kegelapan rohani kita, kegelapan rohani, kemudian ada kurangnya kerendahan hati juga. Iya. Harusnya sesungguhnya harus ada kerendahan hati. Tentunya. Nah, tentu tadi seperti Bapak katakan, di bawah lilin ada gelap, ada terang tapi ada gelap katanya. Iya. Di bawah. Jelas kalau kita memperhatikan di sekitar terang. Iya. Terang itulah terang kebenaran Allah tentunya ya. Nah, di sekitar kehidupan tadi ada terang, ada kegelapan. Yang dimaksudkan ini terang dan gelap, di tengah-tengah kota itu, kenapa terjadi katanya? Ada korup katanya. Pengertian korup ini, apakah sesaat ketika di zaman itu ada kegelapan, kurang kerendahan hati, kemudian dibarengi dengan satu yang sangat sekali dasarnya, itulah tadi korup. Dan tentang korup ini kita akan dengar para pemirsa, apa yang terjadi. Mungkin pada saat ini Bapak Pendeta Yusuf mungkin bisa dapat menjelaskan kepada pemirsa tentang korup ini yang terjadi pada ketika itu. Baik, terima kasih. Saya sedang untuk memberikan jawaban apa yang dikatakan Alkitab dalam hal itu. Jadi ada beberapa aspek kehidupan mereka. Jadi ada yang saya sangat menarik juga melihat keadaan mereka, bagaimana mereka itu meninggalkan Tuhan. Jadi mereka dalam hal ini dikatakan, kalau kita baca dalam Yefanya pasal yang ketiga yang pertama, celakalah si pemberontak, si cemar, kota yang penuh penindasan. Ini jawabannya. Kemudian kalau kita baca berikutnya, kalau kita baca dikatakan para pemukanya di tengah-tengahnya adalah singa yang mengaum. Allah menginginkan para pemuka ini, pembesar-pembesar di dalam kerajaan itu adalah menjadi seorang gembala, pelindung kepada bangsa Israel. Tetapi mereka jadi seperti singa yang mengaum. Mereka berubah fungsi, tidak ada lagi roh pelayanan. Kalau kita lihat, inilah korupnya. Dalam Yefanya pasal yang ketiga dijelaskan bahwa para pemuka itu akan seperti singa yang mengaum. Para hakim adalah serigala pada waktu malam yang tidak meninggalkan apapun sampai pada pagi hari. Jadi memang keadaan juga para hakim-hakim waktu itu, mereka ini adalah orang-orang yang korup. Kalau sudah disuap buta matanya. Jadi mereka sangat dengan uang. Jadi mereka, dan ini terjadi juga sekarang sepertinya. Dan sejarah itu dekat dengan kedatangan Yesus juga akan terjadi hal yang sama juga. Seperti kalau kita lihat sekarang ini ada banyak, kita sudah mendengarkan bagaimana diktator katanya Saddam Hussein ditaklukkan, Muammar Gaddafi juga ditaklukkan. Jadi mereka itu, kalau saya lihat dalam hal ini, kejadian ini juga akan terjadi pada akhir zaman. Bagaimana pemimpin-pemimpin itu mereka menjadi singa, padahal Allah menginginkan mereka menjadi pelindung, protektor, sebagai gembala. Gembala dengan singa ini tentu adalah hal yang berlatar belakang yang berbeda. Kemudian dikatakan para nabi adalah orang-orang ceroboh dan pengkhianat. Nabi juga, waktu itu ada banyak nabi juga, tapi nabi palsu.
Dan akhir zaman ini juga ada banyak nabi palsu tuh. Saya juga pernah berbincang dengan seseorang dan dikatakan, oh ini tidak berlaku lagi. Ada satu ayat dari Alkitab tidak berlaku, tapi kalau sudah urusan uang masih berlaku. Itu bukan perjanjian lama. Jadi inilah yang sedang terjadi dengan dunia kita sekarang ini, di mana para nabinya adalah orang-orang yang ceroboh. Saya juga pernah mengalami hidup di daerah Sumatera. Saudara pemirsa sekalian, saya pernah ketemu dengan seorang penatua gereja. Ini penatua gereja di Pasibarani. Penatua gereja ini dia harus minum tuak lebih dahulu, baru berani bicara. Saudara bisa bayangkan, seseorang mau berkhotbah di podium sana setelah minum minuman keras, baru dia katakan supaya lebih lancar bicara. Saya rasa bukan roh Tuhan lagi yang menguasai dia. Jadi kalau di kampung saya bilang itu rohana. Hatinya saja, sehingga dia memberikan firman itu. Saya rasa kehadiran roh Tuhan tidak ada lagi di sana. Tuhan meninggalkan. Jadi ini juga, kemudian kalau kita lihat dari sini, para imamnya menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat. Nah ini juga. Para hakim, para imam, jadi semua kurang. Kalau cilaka, kalau hukum ini, kenapa ini? Saya lihat para imam ini, imam sekarang ini mungkin para pendeta kali ya, memperkosa hukum Tuhan. Sesuka hatinya mengubah hukum itu. Dan Tuhan sudah memberikan garis besar apa yang harus kita ikuti. Inilah alasan. Dan ini pasti berani realita. Sedang terjadi, bukan dibuat-buat. Itulah keadaan bangsa itu. Maka tidak heran Allah melalui hamba Tuhan Zefanya mengumumkan sekarang kebinasaan. Yaitu hari Tuhan itu, hari yang dahsyat itu adalah kebinasaan bagi kamu karena kamu tidak mau bertobat. Baik, terima kasih. Ini mungkin yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada pertanyaan dari Pak Sibarani lagi yang lain. Ya. Baik, para pemirsa, semakin dahsyat, semakin terbuka semuanya mengenai hari Tuhan. Saya lihat Pak Sibarani seperti ketakutan dengan hari Tuhan ini. Dan ada senyum saya lihat. Ada senyum juga, walaupun kita melihat kenyataan ini, betul, tapi mengajarkan juga senyum. Betul, kan, gitu, kan? betul. Jadi para pemirsa yang kami kasihi dan kami cintai, sementara kita mendengarkan begitu hangat dan semakin gamblang dan jelas apa dimaksud tadi dengan hari Tuhan itu. Baik, sebelum kita akan berlanjut para pemirsa, ya. Kita akan melihat yang satu ini. Everything I once held dear, I counted all as lost. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me to the cross. Para pemirsa, mari kita akan belajar dan kita akan mendengarkan yang sekarang akan kita mendengarkan yang lebih dahsyat lagi pelajaran kita tentang hari Tuhan, maksud dan tujuannya. Baik, para pemirsa, kita akan bertanya kembali kepada narasumber kita, yaitu Bapak Yusak Hutapea. Ya. Pak, sudah banyak sekali tadi, ada satu Pak, sekiranya ini dapat dijelaskan kepada pemirsa, apakah ini jawaban Allah kepada ketidakadilan itu Pak? Apakah ini jawaban Allah kepada ketidakadilan? Maksudnya daripada jawaban Allah kepada ketidakadilan ini apa kira-kira Pak? Baik, Boleh. terima kasih.
Jadi jawaban Allah kepada ketidakadilan sudah pasti ada. Tapi kalau kita lihat sebenarnya jawaban kita kepada amaran dari Tuhan harus ada, yaitu pertobatan, kan gitu kan. Jadi kan harus ada perubahan hidup di antara kita untuk kembali kepada Allah. Dan saya lihat dalam hal ini Allah merindukan umat Israel waktu itu, yang secara khusus ini yang sudah kepada suku Yehuda, Raja Yehuda ini, supaya mereka kembali. Jangan sampai tongkat sejarah Ka'bah yang didirikan Sulaiman itu sia-sia. Karena kalau kita baca dalam sejarah, Allah membangun Ka'bah itu supaya aku hadir. Dengan kata lain, ini memberikan gambaran, Pak Sibarani, bahwa kalau Ka'bah itu dirubuhkan, artinya kehadiran Tuhan itu seperti dilecehkan. Tapi Tuhan tidak akan pernah mengizinkan satu tempat pun di dunia ini, bila mana ada kezoliman di sana, bila mana ada kejahatan di sana, Tuhan akan izinkan dibinasakan. Dan kalau kita melihat Ka'bah itu pada akhirnya pada tahun 597 berikutnya dibinasakan oleh Raja Babilonia. Mungkin orang bertanya, kemana Tuhan? Kenapa bisa bukan hanya itu? Tabut perjanjian itu dibawa, dibobong kayak apa? Dibawa ke sana dan hilang. Akhirnya, jadi ini juga memberikan pelajaran penting untuk kita, Pak Sibarani. Saya lihat dalam hal ini, Tuhan memberikan kepastian hukuman, tapi Dia menginginkan kita bertobat. Kalau kita bertobat, ada belas kasihan, ada jutaan janji-janji yang diberikan oleh Tuhan, janji berkat yang akan kita terima bila mana kita datang kembali kepada Tuhan. Jadi janji dalam hal ini, jawaban Tuhan kepada ketidakadilan pasti kebinasaan. Kalau kita berlaku tidak adil, berlaku curang, berlaku apa, Tuhan pasti berikan kebinasaan. Mungkin kebinasaan secara kecil-kecilan kita dapatkan. Seperti sekarang ini kita melihat ada, saya lihat sekarang ini orang sudah mulai berpikir untuk korupsi. Salah satu contoh. Karena kalau kedapatan korupsi semua disita. Semua asetnya disita, dimiskinkan. Jadi ini juga, itu manusia Pak Sibarani. Kalau Tuhan lebih dari disita, nyawa kita disita, dan juga kematian kekal menjadi milik kita. Bila mana kita melakukan kezoliman, kejahatan. Kalau saya melihat dalam hal ini, yang paling secara spesifik juga Nabi Zefanya memberikan nubuatan kepada Niniwe. Kita ingat yang lalu Niniwe pada zaman Yunus bertobat dan dibinasakan. Tapi pada waktu itu setelah di Nabi Mika ini, Zefanya ini, maksud saya Zefanya dalam hal ini, pada waktu dia memberikan amaran, dan sampai hari ini memang nubuatan firman Tuhan itu benar, bahwa tempat di mana kerajaan Asyur ini dulu ada, sampai hari ini tinggal puing-puing. Tidak ada orang yang tertarik ke sana. Begitulah firman Tuhan, punya jaminan kepastian. Kalau sekarang ini kalau kita pikir-pikir, datanglah ke sana. Mungkin sini banyak, tapi tidak pernah orang datang ke sana. Ini membuktikan bahwa janji dan juga jawaban Allah kepada ketidakadilan pasti. Jadi saudara pemirsa, jangan cuma main-main dengan rencana Tuhan. Tuhan memang siapkan bagi kita kalau bertobat rancangan yang sejati. Saya selalu bahagia dengan sebutan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3, dikatakan, jangan gelisah hatimu. Percaya kepada Aku, percaya kepada Allah. Aku menyediakan tempat bagimu. Dan setelah Aku sediakan, Aku akan kembali dan membawa kamu supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada. Inilah janji yang kita pegang. Saudara kekasih, inilah alasan juga Rasul Paulus kalau kita lihat, pada akhirnya dia katakan, semua kuanggap sampah dibandingkan dengan mahkota yang akan kuterima. Jadi saudara pemirsa sekalian, pada saat ini juga saya mau ingatkan kita, janji dan juga penghukuman dari Tuhan pasti. Tidak ada ditawar, saudara. Saya coba melihat, saya kedapatan Pak Sibarani waktu tsunami datang di Aceh itu, saya melihat kengerian, mayat di mana-mana. Bahkan ada mayat sampai dari kubur-kubur.
Dan saya juga saksikan waktu itu beribu-ribu orang dikubur setiap hari. Jadi dia hanya ditumpuk-tumpuk, di bulldozer, dikubur sedemikian rupa. Dan hal yang lebih ngeri dari situ akan terjadi. Bila mana Yesus datang kedua kali, manusia akan dibinasakan. Dan mereka mati. Sampai pada saatnya. Jadi saya mau ingatkan bagi kita saudara pemirsa sekalian, ada banyak nubuatan firman Tuhan digenapi pada saat ini. Kita melihat bala petaka, kita melihat matahari. Kalau kita lihat sekarang matahari, Pak Sibarani, kalau zaman saya kecil, saya ingat jam 8, jam 9 itu masih enak berjemur, kita di kampung. Sekarang kalau sudah jam 9, jam 10 kita berjemur, bukan jemur lagi, sudah kosong kita. Suram, Pak, ya. Jadi itu menyengat, bukan lagi kesehatan, tapi bisa jadi kanker kulit. Banyak penyakit yang datang. Yang dulunya jadi, atau hanya kita yang hidup zaman sekarang ini, matanya terbuka. Tapi sejarah mencatat, ini akan terulang kembali. Bahwa akan banyak orang acuh tak acuh. Tidak mau peduli. Sampai pada akhirnya datang kebinasaan itu kepada dirinya sendiri. Dan ini juga, saya rasa mungkin yang perlu Pak Sibarani. Ingat sekali lagi saya katakan, Tuhan pasti memberikan penghukuman. Dan Tuhan juga pasti memberikan kelepasan dan janji. Amin. Kalau kita lihat dalam buku Zefanya ini juga dijelaskan berikutnya, satu pengharapan kepada Sion, wahai putri Sion, dan segala macam ada janji berkat yang diberikan. Dan memang itu terjadi kembali. Kalau kita lihat setelah kembali, setelah kurang lebih 70 tahun di Babilonia mereka kembali dari pembuangan, mereka juga diberikan kesempatan. Dan Yesus hadir masih tetap di Israel, di kota Yehuda. Yesus datang di sana, menjelma menjadi manusia, menjadi jawaban atas segala pengharapan kita. Tapi yang celakanya, sejarah mencatat orang Israel tetap tidak bertobat. Secara bangsa, secara pribadi ada banyak. Tentunya rasul-rasul itu orang Israel, kan gitu kan. Tetapi secara bangsa tidak ada pertobatan. Saudara pemirsa sekalian, jangan harapkan satu bangsa bertobat. Pertobatan itu harus dari diri sendiri, pribadi lepas pribadi. Karena Yesus itu adalah juru selamat pribadi. Maka ini saya ingatkan juga kepada pemirsa sekalian, kalau di antara saudara melihat orang lain melakukan curang, jangan harap saudara bisa menasihati, belum tentu. Tetapi ada tugas kita yang jelas, tentu pasti berani. Kalau seseorang itu berdosa, apa katanya? Tegur dia empat mata dengan kasih. Jadi kita tegur dengan kasih, dengan satu pengharapan dia berubah dan dia kembali kepada jalan Tuhan. Jadi ini juga yang saya lihat secara bangsa susah, tapi kita secara pribadi harus berusaha untuk mengubahkan hidup kita kembali kepada Kristus untuk menjadi bagian dalam kehidupannya. Baik, terima kasih. Ini mungkin yang bisa saya tambahkan. Baik, para pemirsa, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, ada satu mungkin pemirsa bertanya-tanya. Memang sudah jelas apa digambarkan, garis besar dan akhir-akhir daripada situasi dunia itu. Ada sebenarnya banyak yang harus kita kupas saat ini. Para pemirsa, kita akan mendengarkan beberapa butir yang akan ditambahkan oleh Bapak Yusak supaya pemirsa dapat menghayati benar-benar tentang Zefanya, tentang hari Tuhan ini. Para pemirsa, sejenak kita akan mendengarkan ada sesuatu tambahan dan secara berkala semua akan dijelaskan oleh hamba Tuhan. Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih. Saya hanya tambah ingatkan sedikit saja dari pelajaran Zefanya ini. Zefanya mempunyai arti hiding, disembunyikan. Kenapa waktu itu Raja Manase, waktu dia lahir, membantai orang-orang benar? Apakah itu keluarganya, apakah siapapun itu, dia bantai. Maka namanya pun disebut Zefanya, yang artinya disembunyikan.
Dan ini juga saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, jangan khawatir. Apapun yang akan terjadi dengan dunia ini, kalau kita anak-anak Tuhan, akan Tuhan lebarkan sayapnya untuk melindungi kita senantiasa, untuk menyampaikan kabar itu, kabar baik itu kepada setiap orang. Dan juga kepada pemirsa sekalian, saya ingatkan dalam hal ini, Zefanya memberikan pelajaran, satu amaran bahwasanya bangsa ini adalah bangsa yang tidak mau bertobat. Secara bangsa tidak mau bertobat, tapi saya harapkan secara pribadi bisa bertobat. Pribadi kita lepas pribadi, mau diubahkan oleh kuasa firman Tuhan. Dan juga pemirsa sekalian, saya ingatkan dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini juga diingatkan, supaya kita meninggalkan acuh tak acuh. Mulai sekarang kalau kita memiliki keinginan untuk bertemu dengan Tuhan di baitnya, di gereja, datang dengan sungguh-sungguh. Ada orang senang terlambat ke gereja. Yang penting katanya, yang penting datang. Saudara bisa bayangkan bagaimana hidup seperti itu. Itu sudah kecenderungan kita acuh tak acuh. Mari kita sama-sama berdiri berdoa. Ada yang duduk Pak Sibarani. Tidak mau juga berdiri. Jadi mari kita bertemu, duduk dia. Acuh tak acuh. Itu secara kecil-kecilan tanpa kita sadari, kita sedang memberontak. Saya mau ingatkan kita, kalau ini menjadi kebiasaan kita memberontak, pada akhirnya hal yang sama juga kepada bangsa Israel. Mereka dibinasakan. Hal yang sama juga akan terjadi kepada kita. Hari Tuhan itu bukan sukacita, tetapi duka cita bagi kita. Dan juga yang terakhir yang saya mau ingatkan pada pemirsa dan saya juga secara pribadi, saya melihat dalam hal ini Tuhan memanggil orang istimewa di akhir zaman. Tuhan memanggil Zefanya bin Azaria ini, bin Hizkia ini, jelas dia punya garis keturunan, dijelaskan secara demikian. Tuhan juga akan memanggil saudara, mungkin saudara pembesar, orang-orang hebat. Tuhan bisa jadi gunakan saudara dan kita semua untuk satu misi, memproklamirkan kasih karunia Kristus kepada banyak orang. Dan juga mungkin saudara pemirsa sekalian, saudara juga pada saat ini mungkin kecurahan banyak berkat. Saya mengingatkan berkat itu gunakanlah untuk menyampaikan kabar baik, kasih karunia Kristus dimanapun kamu punya perusahaan yang besar dan segala macam. Buatlah itu memancarkan kasih Kristus sehingga nama Yesus yang akan dimuliakan. Inilah pelajaran yang saya bisa tambahkan dari buku Zefanya ini. Mudah-mudahan kita disembunyikan oleh kasih karunia Kristus, disembunyikan di dalam naungan kasih-Nya, sehingga hati kita yang jahat ini diubahkan menjadi hati yang lemah lembut dan memberikan hidup kita hanya untuk Tuhan. Ini tentunya yang saya bisa tambahkan pada saat pelajaran ini. Mudah-mudahan ini berguna kepada pemirsa sekalian. Ini pelajaran yang sangat mendalam. Mudah-mudahan mengubahkan hidup saudara. Saya ingatkan sekali lagi tadi pepatah Tiongkok, sisi gelap dari lilin adalah di bawah lilin itu. Saudara rajin membaca firman Tuhan, kalau hidup saudara tetap gelap, itu ada yang salah. Seharusnya saudara bila mana membaca terang yang ajaib itu, saudara akan diubahkan. Tidak akan pernah menghakimi orang, tidak pernah mengejat seorang, tapi saudara akan diubahkan menjadi lebih mencintai orang, lebih mengasihi orang, lebih tidak melihat wajah. Pak Sibarani sekarang ini ada banyak hanya melihat wajah. Kalau orang hebat didukung senyumnya manis. Kalau tidak orang hebat, tidak ada yang peduli. Tuhan menginginkan kita. Dan saudara pemirsa sekalian, saya katakan, akhir zaman Tuhan membutuhkan orang-orang besar seperti Zefanya untuk jadi juru kabar. Mungkin saudara di antara salah satunya. Mungkin saudara, mudah-mudahan saudara katakan, ya Tuhan, amin. Mulai sekarang, gunakanlah saya untuk melakukan pekerjaan. Terima kasih. Ya. Demikian juga mungkin kita yang harus terkondisi dulu Pak ya. Iya. Termasuk saya juga harus kita merendahkan hati dan tidak
berkata-kata tentang Ya. kekurangan orang lain, kejahatan orang lain. Mulai dari kita juga Pak, lebih dulu Pak ya. Ya. Iya. Baik para pemirsa, kita akan akhiri perjumpaan kita pada saat ini. Ada kala baiknya Pak Pendeta Yusak, kita akan sampaikan doa agar para pemirsa di seluruh tanah air merenungkan ketika kita mendoakan, merenungkan, Tuhan, apakah saya termasuk orang yang membentak? Buatlah saya menjadi rendah hati. Ketika begitu Pak Pendeta, tolong doakan para pemirsa di rumah tempat masing-masing agar mereka mendapat kecurahan roh Tuhan. Silakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih. Kita berdoa. Tuhan Allah Maha Besar yang bersemayam dalam kerajaan sorga, terima kasih pelajaran yang indah mengingatkan kami Tuhan pada akhir zaman. Engkau gunakan hamba-hambamu untuk memberikan nasihat, menegur kami dengan kasih karunia-Mu Tuhan, supaya kami kembali kepada jalan Tuhan. Tuhan, bila mana kami pada saat ini mungkin acuh tak acuh kepada agama, biarlah pelajaran ini Tuhan mengubahkan hidup kami, sehingga mulai hari ini kami akan memberikan hati dan pikiran kami hanya untuk kemuliaan dan kepujian bagi nama Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa secara khusus kepada seluruh pemirsa yang menyaksikan acara ini. Tuhan memberkati mereka. Tuhan lawat mereka satu persatu. Yang sakit sembuhkan ya Tuhan. Yang dalam pergumulan berikan kekuatan. Demikian juga dalam kesukaran berikan kemenangan kepada mereka, sehingga mereka merasakan punya Allah seperti Engkau. Hamba-Mu juga berdoa kepada seluruh pimpinan dan juga seluruh pemerintahan kami, dari presiden sampai tingkat yang terendah. Tuhan memberkati mereka, supaya dengan hikmat surgawi menuntun bangsa ini untuk senantiasa menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mendengar menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Savior, I come, quiet my soul.